Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di pesisir Provinsi Riau. Di Indragiri Hilir terdapat tradisi turun-temurun yang khas dari suku Duano, yaitu menongkah kerang. Aktivitas ini melibatkan keahlian khusus untuk mencari kerang di dasar laut saat air surut dengan menggunakan alat sederhana bernama jongkong, sejenis papan kayu yang meluncur di atas lumpur pesisir. Aktivitas menongkah kerang bukan hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Duano, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Dari sini kita belajar tentang hubungan erat antara manusia, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem laut. Sebagai guru, saya melihat potensi besar dari tradisi ini untuk menjadi sumber pembelajaran kontekstual bagi siswa di kelas. Dengan membawa kearifan lokal ini ke dalam kelas IPA, saya ingin mengajak siswa saya belajar lebih dalam tentang ekosistem melalui pengalaman nyata dan relevan dengan lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Usgianti, guru SMPN 1 Batang Puaka. Saya sudah mengajar IPA selama lebih kurang 20 tahun. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal menongkah kerang. Saya menghadapi tantangan, di mana murid-murid saya beragam baik dalam hal kemampuan belajarnya maupun dalam profil belajar. Sebagian siswa saya memiliki pemahaman yang cepat terhadap konsep-konsep yang diajarkan, sementara sebagian siswa yang lainnya membutuhkan bimbingan yang lebih intensif. Menyadari pentingnya pendekatan yang dapat memfasilitasi seluruh siswa, maka saya memutuskan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis kearifan lokal, yaitu menongkah kerang. Menongkah kerang merupakan salah satu budaya atau tradisi yang telah lama ada di Indragiri Hilir. Kegiatan menongkah kerang merupakan satu fenomena yang sangat kontekstual dengan keseharian siswa, sehingga siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami konsep ekosistem. Pada tahap perencanaan, saya menyiapkan materi ajar, LKPD, kuis, dan rancangan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, saya juga mempelajari kembali profil siswa yang telah dilakukan melalui asesmen diagnostik di awal semester. Pada kegiatan pendahuluan, saya menyapa siswa, meminta siswa untuk memimpin doa dan menanyakan kabar siswa. Lalu, saya meminta siswa untuk menggambarkan perasaannya melalui ekspresi sesuai dengan emot yang tersedia di layar. Tujuannya adalah agar saya dapat memberikan motivasi yang tepat untuk siswa bisa mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk kembali mengingat kesepakatan belajar yang telah dibuat bersama. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diminta mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dalam bentuk Google Form. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif tersebut, saya mengkategorikan siswa saya menjadi 3 kategori, yaitu kategori cukup paham, paham sebagian, dan belum paham. Perbedaan kesiapan belajar inilah yang saya jadikan dasar dalam pembentukan kelompok. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai target pencapaian siswa pada aktivitas pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dalam ekosistem kerang darat, dari aktivitas menongkah kerang yang kalian saksikan. Hal yang saya lakukan berikutnya adalah memberikan stimulus kepada siswa berupa video dan gambar tentang aktivitas menongkah kerang suku Duano di pesisir Indragiri Hilir. Siswa kemudian menanggapi video dan gambar yang saya berikan dengan pertanyaan, tanggapan, dan juga berbagi cerita. Ada lagi pendapat lainnya? Najwa, Bu. Silakan Najwa. Itu ada orang ngambil kerang di lumpur. Ini ada kaitannya dengan ekosistem. Luar biasa. Oke, Hadi, silakan. Kerangnya diambil dari laut, Bu. Bagus. Baik. Oke, ada lagi? Masih ada? Ibu, Silakan, ada. di laut itu ada rantai makanannya, ada kerangnya juga. Kalau diambil pasti ada efeknya. Luar biasa. Saya kemudian meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan. Saya tidak membaginya berdasarkan gaya belajar, melainkan berdasar kesiapan belajarnya. Meskipun tidak dibagi ke dalam kelompok gaya belajar, tetapi semua kebutuhan gaya belajar siswa akan dipenuhi berdasarkan diferensiasi proses dan konten dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan.
Sebelum melakukan aktivitas di dalam kelompok, saya mengajak siswa untuk ice breaking dahulu agar suasana lebih menyenangkan. Siswa kemudian bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama diberikan gambar-gambar yang membantu visualisasi komponen ekosistem laut dan aktivitas menongkah kerang serta memberikan arahan yang lebih sederhana. Kelompok kedua saya berikan peta konsep dan instruksi yang lebih mendalam untuk menganalisis hubungan antara biotik dan abiotik. Sedangkan kelompok ketiga saya berikan tantangan tambahan untuk menyusun solusi terhadap masalah keseimbangan ekosistem akibat aktivitas menongkah kerang yang berlebihan. Dalam kegiatan kelompok tersebut, kelompok pertama dapat mengamati mana yang merupakan bagian biotik maupun abiotik dari komponen ekosistem. Kelompok kedua dapat menemukan akibat jika kerang diambil secara terus-menerus akan mengakibatkan ekosistemnya menjadi rusak. Sedangkan kelompok ketiga, mereka memikirkan bagaimana solusi untuk menjaga populasi kerang di laut agar tetap aman. Saya memberikan beragam konten pada kegiatan tersebut, baik berupa konten video, gambar, maupun aktivitas fisik yang memancing nalar kritis mereka. Dengan semakin banyaknya konten yang diberikan, panca indera mereka pun akan semakin banyak menyerap pengetahuan dan informasi yang diberikan. Kegiatan selanjutnya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya tadi. Kelompok pertama yang merupakan kelompok dengan kemampuan rendah menampilkan gambar dan menjelaskan komponen ekosistem. Kelompok kedua yang merupakan kelompok sedang membuat diagram interaksi biotik dan abiotik. Sedangkan kelompok ketiga yang merupakan kelompok mahir memberikan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Saya kemudian memberikan penguatan dan memberikan apresiasi atas hasil aktivitas belajar mereka pada pertemuan ini. Untuk melakukan kegiatan menongkah kerang. Nah, kalian bisa menjaga lingkungan kita terutama berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan menongkah kerang. Paham kalau menongkah kerang terlalu banyak bisa merusak lingkungan. Saya berharap kalau kita harus menjaga ekosistem. Di akhir kegiatan, saya mengajak siswa untuk bermain game yaitu melalui Woodwalk. Setiap kelompok berlomba untuk menjawab dengan tepat. Game ini tidak hanya membantu kolaborasi dan kerjasama mereka di dalam kelompok, tetapi juga membantu mereka untuk memperkuat pengetahuan yang mereka dapatkan. Terakhir, saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi dengan menuliskan tentang apa saja yang sudah mereka pelajari hari ini dan apa yang ingin mereka perbaiki pada kesempatan mendatang. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal menongkah kerang ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart, tekun, pokoknya kecil-kecil cabai rawit. Saya Ibu Ripana yang selama ini saya kenal. Beliau juga guru saya mengajar waktu saya sekolah. Beliau sangat aktif, rajin, guru yang memberikan inspiratif. Pokoknya mantap.